Nah, kembali lagi di persembahan untuk Bunda, Dok. Tadi kita udah bahas anemia, PMS. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya yaitu migrain. Nah, kembali ke pertanyaan aku sebelumnya, kecenderungan perempuan yang lagi PMS itu kan sukanya pusing kepala. Masuk nggak itu ke dalam kategori migrain? Iya. Please do explain. Nah, jadi kalau bisa kita bilang, kalau misalnya sakit kepala pada saat menstruasi atau PMS tuh migrain, sebetulnya nggak juga. Tapi bisa terjadi seperti itu. Kalau misalnya gejala sakit kepalanya satu sisi, kemudian berdenyut dan sebelumnya disertai oleh aura. Jadi ada namanya fase aura sebelum migrain. Oh iya. Nah itu misalnya kok tiba-tiba lagi memandang kemana ada kilatan. Atau misalnya kayaknya kok kayaknya memandang tuh ada bintik-bintik ya, kayaknya nggak jelas gitu. Penglihatannya gitu ya. Nggak lama sakit kepala sebelah cenut-cenut. Nah itu disebut dengan migrain. Seperti itu. Oke. Nah gitu Bunda. Jadi kalau mau dikait-kaitin ya bisa, tapi nggak mutlak setiap perempuan yang PMS itu akan mengalami migrain gitu ya. Iya, betul. Karena ada kaitannya juga dengan hormon gitu ya dok, ya? Yes. Dan juga ada kaitannya dengan yang lain kalau kita sebut sebagai penyakit hormon atau penyakit migrain. Oh. Nah, apa ada penjelasan tentang migrain yang lebih detail lagi dari yang sudah dokter sampaikan ke kita? Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin soal migrain, kebanyakan itu memang dirasa oleh wanita lebih banyak. Mostly. Jadi memang mostly itu perempuan yang mengalami migrain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal migrain memang di-induce oleh yang namanya perubahan hormon. Atau misalnya di-induce misalnya nggak cocok nih dengan makanannya, misalnya nggak cocok sama kopi, nggak cocok sama teh, atau nggak cocok sama MSG gitu kan. Misalnya kalau udah makan yang seperti itu, ada kandungan kayak gitu langsung cenut-cenut. Nah ternyata migrainnya dipicu oleh makanan. Atau misalnya dipicu oleh stres, kayaknya lagi beban pikiran apa ya, kayaknya stres banget. Nah muncullah migrain sebelahnya ya, hanya sebelah. Biasanya sih menyerang satu sisi aja sih Mbak. Tapi bukan berarti migrain tidak bisa menyerang dua sisi, bisa aja. Nah itu satu sisi aja sakitnya udah kayak sakit gitu dok? banget. Apa kabar kalau dua-duanya ya? Iya gitu, karena memang nggak nyaman sekali sih kalau kita bilang migrain itu nggak cuma kayak sakit kepala sebelah yang ringan, tapi biasanya kecenderungan akan menjadi lebih buruk sehingga pasti ke dokter saraf ya dan minta obat untuk analgetik supaya lebih nyaman, rasa nyerinya nggak begitu tajam. Nah kalau antara migrain sama sakit kepala biasa perbedaannya signifikan ya pasti? Ya signifikan. Kalau misalnya kita bilang sakit kepala biasa kan kadang-kadang kita bilangnya kalau nggak pusing. Jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya datang ke dokter nih, oh ibu bunda sakitnya apa? Oh sakit kepala. Nah sakit kepala seperti apa? Pusing? Atau muter? Atau cenut-cenut gitu? Sebelah satu sisi apa semuanya? Nah di situ akan kelihatan tuh jenis-jenis sakit kepalanya apa sih gitu. Jadi kalau orang bilang pusing nggak cuma tanggal tua ya, tapi bisa jadi karena itu gitu. Selalu kembali ke tanggal tua. Ya, pokoknya kalau udah migrain gitu ya. saldo gue kurang gitu. Nah, oke tuh penjelasannya Dokter Grace tuh luar biasa detail ya. Nah, yang berikutnya nih dok, bisa dokter sebutkan nggak jenis-jenis migrain tuh ada apa aja? Nah kalau misalnya kita bilang jenis migrain, sebetulnya migrain sih cuma satu. Cuma biasanya ada fase-fase tadi yang tadi dokter ceritain. Kalau misalnya dalam migrain itu ada yang namanya fase prodromal. Kalau misalnya fase prodromal itu adalah yang biasanya terjadi sebelum terjadi migrain. Misalnya kok tiba-tiba jadi konstipasi ya, BAB-nya nggak nyaman. Kok atau nggak pipis-pipis terus ya, terus jadi haus gitu. Nah kayaknya biasanya nggak kayak gini nih, padahal misalnya habis konsumsi apa ya gitu. Terus pada saat muncul ke fase berikutnya fase aura. Fase aura tuh tiba-tiba ya tadi muncul kilatan cahaya, penglihatannya kayaknya rada-rada terganggu kayak gitu ya. Terus kemudian dengar suara jadi kurang nyaman. Masuklah tiba-tiba ke migrainnya. Serangan nih migrainnya, cenut-cenut gitu. Ngelihat cahaya jadi aduh lebih sensitif gitu. Lihat dengar suara aduh jadi nggak enak banget, sakit kepalanya tambah parah gitu. Nah seperti itu kemudian masuk lagi, kan itu udah attack nih migrain. Nah setelah attack kan ada redanya. Nah pada fase reda juga misalnya pada saat kita lagi lihat cahaya atau apa masih kurang nyaman. Tapi mungkin cenut-cenutnya atau rasa nyerinya sudah mulai menurun gitu. Makanya biasanya kalau migrain pasti langsung cepet-cepet ke dokter. Karena
kayaknya rasanya tuh nggak nyaman, nggak seperti sakit kepala biasanya. Kalau misalnya kita sakit kepala karena kecapean kan beda tuh, paling cuma kayak berat-berat gitu aja, tapi habis ditidurin bangun udah enak. Kalau ini enggak, jadi getting worse gitu, memburuk gitu kondisinya. Bola mata tuh kayak rasanya tuh kayak ketarik-tarik gitu rasanya ya, Dok? kayaknya cenut, nggak enak gitu, nggak Oke. nyaman. Aduh ya bener-bener itu nggak Iya. enak banget kalau ya alhamdulillah sih aku jangan sampai ya pernah ngerasain migrain. Cuman Iya, kalau nggak dengar enak orang banget. cerita atau orang lagi ngalamin yang namanya migrain itu kok sampai bisa mau jambak-jambak rambut-rambut itu loh. Aduh. Iya, karena memang nggak nyaman Segitunya sekali. ya, segitu Iya, sakitnya iya. gitu ya. Karena kan berdenyut dan satu sisi, jadi benar-benar bikin kayaknya aktivitas hariannya terganggu gitu Mbak. Oke, nah pertanyaan kita nih yang mau kita ajuin lagi ke Dokter Grace ya bunda-bunda. Cara pengobatan untuk migrain yang tadi udah dokter jelasin ke kita tuh gimana? Nah, kalau kita bicara pengobatannya, memang awal-awalnya kita berikan analgetik atau untuk anti nyeri lah supaya nyerinya itu nggak terlalu parah gitu. Tapi terkadang migrain itu nggak cukup dengan obat-obatan, istilahnya kita bilang obat-obatan biasa. Generik Tuh, gitu, iya obat obat-obat generik. Maksudnya bukan generik. generik. Obat-obatan yang anti nyeri yang kita bisa dapatkan misalnya kita beli di apotek sendiri atau kita beli di mana sendiri itu biasanya kurang mengatasi dengan baik karena memang dia hanya anti nyeri. Nah, kita harus betul-betul membereskan atau mengobati penyebab dari migrain itu sendiri. Nah, memang ada obat-obatan tertentu yang harus diresepkan oleh dokter. Jadi kalau misalnya mengalami migrain, Bunda, segeralah ke dokter saraf supaya dapat nih obat untuk khusus migrain tuh apa. Baru nanti di situ migrainnya akan teratasi dengan baik. Seperti itu. Nah, gitu Bunda. 3 hal yang kita bahas hari ini semua sudah dijelaskan detail sama Dokter Grace. Ya, Seru ya. aduh, terima kasih banyak loh dokter untuk Sama-sama. informasi yang udah dokter share ke kita semua, termasuk bunda-bunda di rumah. Dengan senang hati Bunda. Nah, bunda-bunda di rumah, itu tadi persembahan untuk Bunda episode hari ini. Mudah-mudahan bunda-bunda semua bisa dapat ilmu baru tentang kesehatan, baik itu PMS, migrain, ataupun, tunggu, aku takut kepleset nih lidahnya, anemia. Iya. Karena kadang-kadang suka kepleset ya jadi Iya, amnesia. Oke deh, ya udah bunda-bunda, sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Jangan sampai nggak nonton. Bye. Bye.